Kuasai 14 hukum universal untuk mendukung hidup kamu. Alam semesta menyimpan misteri. Selama berabad-abad, manusia berusaha memahami seluk-beluknya. Sepanjang sejarah, berbagai budaya dan sistem kepercayaan berupaya menjelaskan cara kerja alam semesta melalui berbagai filsafat, agama, dan teori ilmiah. Salah satu gagasan paling menarik yang muncul seiring berjalannya waktu adalah konsep hukum universal. Hukum universal adalah prinsip dasar yang mengatur alam semesta dan segala isinya. Hukum universal diyakini tidak dapat diubah dan berlaku untuk semua aspek kehidupan. Mulai dari partikel terkecil hingga benda langit terbesar, hukum universal tidak terbatas pada budaya, agama, spiritual, namun bersifat universal. Kali ini kita akan mengeksplor 14 hukum universal dan penerapannya terhadap manusia dan seluruh ciptaannya. 1. The Law of Divine Oneness. Hukum kesatuan ini menyatakan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini saling terhubung dan merupakan suatu kesatuan. Segala sesuatu yang terjadi mempengaruhi segala sesuatu yang lain. Hukum ini menekankan keterhubungan segala sesuatu dan mendorong kita untuk melihat diri kita sebagai bagian dari alam semesta. Dengan mengenali hukum ini, kita dapat menumbuhkan rasa kasih sayang, empati, dan persatuan dengan semua makhluk dan lingkungan. Hukum ini dipandang sebagai landasan persatuan dan perdamaian global. 2. The Law of Vibration. Hukum getaran merupakan salah satu prinsip dasar alam semesta yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta, termasuk materi, energi, dan kesadaran, berada dalam keadaan getaran yang konstan dan mempunyai frekuensi atau getaran tertentu. Hukum ini menyatakan bahwa setiap pikiran, perasaan, dan emosi kita yang alami mempunyai frekuensi atau getaran yang sesuai, dan bahwa getaran ini menarik getaran serupa. Intinya ini berarti pikiran dan emosi positif menarik pengalaman positif, sedangkan pikiran dan emosi negatif menarik pengalaman negatif. Dengan memahami dan memanfaatkan kekuatan hukum getaran, kita dapat dengan sengaja meningkatkan frekuensi getaran kita dan menarik hal-hal yang kita inginkan ke dalam hidup kita. 3. The Law of Action. Hukum ini menyatakan bahwa tindakan diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Hukum ini menyarankan kita harus mengambil tindakan menuju tujuan dan keinginan kita untuk mewujudkannya menjadi kenyataan. Tidaklah cukup hanya sekedar memvisualisasikan atau berpikir positif tentang apa yang kita inginkan. Kita juga harus mengambil tindakan yang konsisten dan terarah untuk mencapainya. Hukum tindakan menyiratkan bahwa kita memiliki kekuatan untuk menciptakan realitas kita sendiri melalui pikiran, keyakinan, dan tindakan kita. Dengan mengambil tindakan untuk mencapai tujuan, kita menyelaraskan diri dengan alam semesta dan membuka diri terhadap peluang dan kemungkinan baru. Hukum tindakan menyatakan bahwa kita harus mengambil tindakan untuk mewujudkan keinginan kita. Hukum ini menekankan pentingnya mengambil tindakan yang selaras dan terinspirasi menuju tujuan dan keinginan kita. Tindakan harus diterapkan agar kita dapat mewujudkan sesuatu di bumi. Kamu dapat memvisualisasikan impian kamu sepanjang hari, tetapi tidak akan terjadi apa-apa jika kamu tidak berusaha. 4. The Law of Correspondence. Hukum korespondensi menyatakan bahwa dunia luar kita adalah cerminan dari dunia batin kita. Dengan kata lain, pikiran, keyakinan, dan emosi kita menciptakan realitas kita. Hukum ini mendorong kita untuk mengambil tanggung jawab atas hidup kita dan menyadari bahwa kita mempunyai kekuatan untuk mengubah keadaan kita dengan mengubah pemikiran dan keyakinan kita. 5. The Law of Cause and Effect. Hukum sebab akibat menyatakan bahwa setiap aksi mempunyai reaksi yang bersesuaian. Hukum ini menyatakan bahwa setiap pikiran, perasaan, dan tindakan menciptakan efek yang berdampak pada kehidupan kita dan kehidupan orang lain. Hukum sebab akibat menyiratkan bahwa kita bertanggung jawab atas hasil dari perbuatan kita dan kita mempunyai kekuatan untuk menciptakan realitas kita sendiri. Dengan memahami hukum ini, kita dapat menumbuhkan perhatian dan kesadaran yang lebih besar terhadap pikiran, keyakinan, dan tindakan kita.
serta tanggung jawab atas dampaknya terhadap kehidupan kita dan kehidupan orang lain. 6. The law of compensation. Hukum universal ini menyatakan bahwa kamu akan diberi kompensasi sesuai dengan kontribusi Anda. Hukum ini menyatakan bahwa jumlah nilai yang kita ciptakan dan tawarkan kepada orang lain melalui pekerjaan, layanan, atau kontribusi kita berhubungan langsung dengan tingkat kompensasi yang kita terima. Hukum kompensasi menyiratkan bahwa kelimpahan finansial adalah hasil alami dari pemberian nilai kepada orang lain, dan kesuksesan serta kemakmuran kita terkait langsung dengan dampak yang kita berikan terhadap dunia. Dengan memahami hukum ini, kita dapat menumbuhkan pola pikir berkelimpahan dan fokus untuk memberikan nilai kepada orang lain, bukan hanya pada keuntungan pribadi. 7. The law of attraction. Dari semua hukum universal, ini adalah hukum yang paling populer berkat buku The Secret. Hukum ketertarikan menyatakan bahwa kita menarik apa yang kita fokuskan ke dalam hidup kita. Hukum ini menunjukkan bahwa pikiran dan perasaan kita seperti magnet yang menarik pengalaman yang sesuai dengan getaran kita. Dengan berfokus pada pikiran dan emosi positif, kita dapat menarik pengalaman positif ke dalam hidup kita. Ini yang menunjukkan bahwa kemiripan menarik kemiripan. Hukum ini menunjukkan bagaimana kita menarik benda, peristiwa, dan orang yang datang ke dalam hidup kita. Ini adalah hukum sekunder dari hukum getaran. Kamu harus mencocokkan frekuensi realitas yang Anda inginkan agar realitas tersebut terwujud dalam hidup Anda. Ini lebih tentang emosi yang kamu pancarkan ketika Anda memikirkan sesuatu, daripada pikiran-pikiran itu sendiri. Jika kebebasan finansial adalah apa yang Anda inginkan, tetapi setiap hari kamu memikirkan tagihan, maka kamu hanya mendorongnya semakin jauh dari diri Anda sendiri. 8. The law of perpetual transmutation of energy. 8 dari 14 hukum universal ini merupakan hukum yang sangat kuat. Dikatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Energi hanya berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Hukum transmutasi energi menyatakan bahwa kita mempunyai kekuatan untuk mengubah energi di sekitar kita. Hukum ini menyarankan agar kita dapat mengubah energi negatif menjadi energi positif dengan mengubah pikiran dan emosi kita. Hukum universal ini juga memberitahu kita bahwa semua orang yang mempunyai kekuatan untuk mengubah situasi dalam kehidupan mereka. Kapan saja Anda dapat mengubah getaran dari negatif ke positif dan mengubah keadaan Anda. 9. The law of gestation. Hukum kehamilan atau disebut juga dengan hukum divine timing menyatakan bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini mempunyai waktu sendiri untuk terwujud. Sama seperti bayi yang membutuhkan waktu 9 bulan untuk berkembang di dalam rahim sebelum dilahirkan. Tujuan dan keinginan kita memerlukan waktu sebelum dapat diwujudkan menjadi kenyataan. Hukum ini menekankan pentingnya kesabaran dan ketekunan dalam mencapai tujuan kita. Hal ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu tidak selalu terjadi dalam semalam, dan kita harus percaya pada prosesnya dan yakin bahwa keinginan kita akan membuahkan hasil pada waktunya. Dengan memahami dan menyelaraskan dengan hukum kehamilan, kamu dapat menumbuhkan pola pikir kesabaran, ketekunan, dan kepercayaan, serta memungkinkan impian Anda terwujud pada waktu yang tepat. 10. The law of relativity. Hukum universal ini sangat menarik jika kamu berhenti memikirkannya secara mendalam. Hukum relativitas menyatakan bahwa segala sesuatu bersifat relatif dan kita hanya dapat memahami sesuatu dengan membandingkannya dengan sesuatu yang lain. Hukum ini menyiratkan bahwa tidak ada realitas yang absolut atau objektif, melainkan segala sesuatu bersifat subjektif dan relatif terhadap sudut pandang pengamat. Hukum relativitas menyatakan bahwa persepsi kita terhadap situasi apapun dipengaruhi oleh keyakinan, pengalaman, dan konteks di mana kita melihatnya. Bukan situasi itu sendiri yang menentukan pengalaman kita terhadapnya, namun interpretasi kita terhadapnya. Hukum ini mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada yang baik atau buruk, benar atau salah, melainkan segala sesuatunya bersifat relatif dan bergantung pada cara pandang kita. Dengan memahami
dan menerapkan hukum relativitas, kita dapat menumbuhkan rasa empati, kasih sayang, dan pengertian yang lebih besar terhadap orang lain. 11. The law of polarity. Hukum universal ini juga disebut hukum pertentangan. Hukum polaritas menyatakan bahwa segala sesuatu di alam semesta memiliki dua kutub yang berlawanan. Dan kutub-kutub ini diperlukan agar penciptaan dan perwujudan dapat terjadi. Hukum ini menyatakan bahwa tidak ada yang satu tanpa yang lain, dan bahwa segala sesuatu mengandung aspek positif dan negatif. Hal ini menekankan pentingnya menemukan keseimbangan dan harmoni antara polaritas ini. Hukum ini menyatakan bahwa kita hanya dapat memahami dan menghargai sesuatu dengan mengalami kebalikannya. Misalnya, kita hanya bisa menghargai kebahagiaan dengan mengalami kesedihan. 12. The law of rhythm. Hukum irama menyatakan bahwa segala sesuatu di alam semesta mempunyai ritme atau siklus alami. Ritme ini menentukan musim, siklus, tahapan perkembangan, dan pola. Hukum irama menyatakan bahwa ada naik dan turun, musim dan waktu berbeda, dan fluktuasi ini adalah bagian alami dari alam semesta. Akan selalu ada saat-saat baik dan saat-saat buruk. Di saat senang, bergembiralah. Di saat susah, ingatlah hari-hari yang lebih baik masih akan datang. Tidak ada yang abadi. Tetap tenang dan ketahuilah ini juga akan berlalu. Jangan fokus pada hal negatif atau Anda berisiko menariknya ke diri Anda sendiri. Tunggulah hari-hari baik untuk kembali. Dengan mengenali dan menerima sifat siklus kehidupan, kita dapat belajar menerima perubahan, beradaptasi dengan situasi baru, dan menumbuhkan rasa kesabaran dan fleksibilitas. 13. The law of belief. Hukum keyakinan menyatakan bahwa pikiran dan keyakinan kita membentuk realitas kita. Hukum ini menyarankan kita menciptakan pengalaman dan hasil kita sendiri melalui kekuatan keyakinan kita. Ini menekankan pentingnya memiliki pola pikir positif serta menyelaraskan pikiran dan keyakinan kita dengan keinginan kita. Dengan berfokus pada keyakinan positif dan memvisualisasikan hasil yang kita inginkan, kita dapat mewujudkan keinginan kita menjadi kenyataan. Namun, keyakinan negatif juga bisa berdampak kuat pada kehidupan kita secara negatif. Tidak ada yang lebih cepat menghancurkan suatu perwujudan daripada keyakinan bahwa kamu tidak akan menerimanya. Dengan mengenali keyakinan negatif kita dan menggantinya dengan keyakinan positif, kita bisa menciptakan kehidupan yang lebih berkelimpahan. Hukum keyakinan mengingatkan kita bahwa pikiran dan keyakinan kita adalah alat yang ampuh untuk menciptakan kehidupan yang kita inginkan dan mendorong kita untuk menumbuhkan pola pikir positif dan berkelimpahan. 14. The law of gender. Hukum gender menyatakan bahwa segala sesuatu di alam semesta mempunyai aspek maskulin dan feminin. Hukum ini menyatakan bahwa kedua aspek ini diperlukan agar penciptaan dan perwujudan dapat terjadi. Hal ini menekankan pentingnya menemukan keseimbangan antara aspek-aspek ini dalam diri kita dan dalam hubungan kita dengan orang lain.